Hai, Wanakkam Om Swastiastu. Welcome back to Mohan Entertainment Channel. Jumpa lagi dengan saya Mohan. Kali ini dalam segmen Ngopi Ngobrol Pintar. Nah, hari ini Mohan berkesempatan buat ngobrol dengan seseorang yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi di kota Medan. Dan ternyata bapak ini adalah ketua Sri Nagema Kuil Jalan Darat nomor 7 Medan. Dimana ternyata kuil Nagema ini adalah kuil Nagema pertama, kuil Dewi Nagema pertama di Indonesia. Nah, bagaimana sejarahnya dan apa cerita tentang Dewi Nagema itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan bapak ini. Please welcome, Wanakkam, Om Swastiastu, Pak Madi. Selamat malam, Pak. Om Swastiastu, Wanakkam. Wanakkam. Ya, Wanakkam. Pak, di malam yang berbahagia ini, Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol dengan bapak sejarah dari kuil Nagema ini, Pak, dimana yang saya tahu ya, saya pernah membaca histori sejarahnya bahwasannya kuil Nagema ini adalah kuil Nagema pertama di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara di kota Medan. Jadi kan Medan ini luar biasa nih, ada kuil Nagema satu-satunya di Indonesia dan kuil ini yang paling tua di Indonesia. Pak, boleh diceritain, Pak, awal mula kuil Nagema ini, Pak? Wanakkam, Om Swastiastu ya. Sebenarnya begini, memang kuil Sri Nagema ini satu-satunya kuil Dewi Nagema yang ada di Indonesia. Sejarahnya, sejarah kuil ini berdirinya dulunya memang kuil ini tidak seperti begini. Dulunya masih dia kecil. Setelah puluhan tahun 2016 baru kuil ini kita renovasi, jadilah seperti yang sekarang ini. Nah, kisah sejarah kenapa adanya kuil Nagema ini awalnya ketika kakek saya menikah. Kakek saya namanya Enagepen lah, nenek saya Papati. Jadi ketika mereka menikah, mereka pertama dikaruniai seorang anak, tapi anaknya tidak lama meninggal. Anak kedua juga meninggal. Anak ketiga juga meninggal. Kemudian kakek saya akhirnya nggak tahu apa yang dia melakukan. Akhirnya beliau berangkat ke India. Nah, di India itu kampung kakek saya itu orang sebut itu Konar. Jadi makanya di keluarga kita ini kita keluarga Konar, dibilang Konar. Jadi Konar itu mungkin di India satu kampung yang disebut Konar. Jadi makanya orang bilang ini Nagepetan del Konar gitu. Nah, di situ beliau ketemu dengan guru dari guru Kurkel lah, nah, seperti pendeta. Kemudian kakek saya menceritakan, ya setelah dia ceritakan tentang apa yang dia alami setelah perkawinan itu. Nah, perlu juga saya sampaikan ketika itu orang tua saya juga belum lahir. Jadi dari sana guru Kurkel itu mengatakan dia memberikan Dewi Nagema itu langsung dari, kalau kita bilang itu dari putunya, itu dari dia punya rumah sama tanah-tanahnya, beliau suruh bawa ini, kemudian coba inilah jadikan menjadi leluhur kalian dan sembahlah dia. Jadi kita harus sembah kepada dia. Mudah-mudahan apa yang diniatkan kakek saya itu terkabul. Nah, sampai di Medan, nah Dewi Ular itu ya arcanya itu dibawa dari sana, dari India. Maksud saya arca itu. Kemudian arca itu ya kakek saya sama nenek saya berdoa, ya tak lamanya memang kakek saya mendapat keturunan 1, 2, 3 sampai 9 anak. Yaitu 5 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Tapi sekarang ini memang semua sudah nggak ada lagi, mohon. Nah, makanya kuil ini usianya, kalau saya katakan usia kuil ini, bayangkan aja ketika itu orang tua saya sendiri, bapak mama saya belum lahir. Nah, usia saya ini udah berapa, coba bayangkan. Jadi kuil ini usianya sudah 130 tahun lebih, mau sampai 140 tahun, dan semua orang tahu. Karena banyak orang-orang yang India di sini juga tinggal di arena sekarang ini, di arena rumah saya ini dulu orang pernah tinggal. Nah, ketika itu setelah mendapat 9 keturunan itu, jadilah Dewi Nagema ini menjadi leluhur kami. Semua keluarga Enagepen ini ya leluhurnya Dewi Nagema ini.
Nah, mungkin juga setelah kita buat seperti ini, kita kemudian setelah kuilnya direnovasi, dibangun, kemudian kuil ini kita buka lah untuk masyarakat umum. Karena di luar-luar itu juga banyak orang ya mencari kuil Nagema. Kemudian ya kita tahu kalau Dewi Nagema ini, Dewi Nagema ini kan banyak orang kalau datang ke sini mungkin untuk mencari, kadang-kadang belum menikah, mereka mencari jodohnya ke sini, atau setelah menikah belum punya keturunan, biasanya orang percayanya kepada Dewi Nagema. Nah, makanya setelah kita bangun, kemudian umat mulai datang, banyak mulai beribadah di sini. Nah, kemudian mereka berdoa, dan mungkin banyak yang sudah umat-umat yang datang ke sini beribadah itu mereka berhasil. Jadi dari mana saya bisa katakan demikian? Karena peningkatan umat dari tahun ke tahun itu semakin besar, dan mereka juga cerita kepada saya bahwa apa yang dia niat itu telah berhasil dari kuil ini, kuil Nagema. Maka itu tiap tahunnya kita buat perayaan lah. Ada perayaan di seluruh dunia dirayakan, nama perayaannya itu namanya Naga Panjemi. Nama perayaan tadi Pak Naga Panjemi Pak ya. Nah berarti kan kuil yang sudah cukup tua Pak. Maksudnya kuil yang tertua juga nih Pak ya, kalau untuk Nagema itu. Nah apakah kuil ini Pak saat ini Pak, ingat saya waktu itu kan menjadi kuil yang katanya kuil keluarga Pak awalnya Pak ya. Betul. Nah tetapi waktu kuil keluarga itu juga saya baru tahu tadi berkat cerita Bapak bahwasannya itu dari India asli Pak ya. Asli, dibawa dari India. Ya, dari India asli, dan arcanya langsung dibawa dari India Pak. Ya. Jadi yang pertama itu arcanya dari India. Kemudian pada tahun 2016 Pak ya. Iya, baru direnovasi. Baru direnovasi, terus peresmiannya waktu itu Pak ya. Iya. Jadi ada sekitar 7 tahun yang lalu ya. Betul. 7 tahun lalu. Tahun lalu. Jadi buat yang selalu pantengin YouTube-nya Mohan Entertainment pasti ada nonton acara waktu itu, acaranya Maha Kumbhabhishegam. Betul. Pak ya. Betul. Itu 2016 Iya, dan betul. Nah itu jadi sudah cukup lama sekali, dan ini sekarang kuilnya itu terbuka untuk umum. Nah Pak, di kuil Sri Nagema ini Pak, ini kan kita mau menyambut acara yang tadi Bapak ada buka sedikit, itu Naga Panchami Pak. Nah kalau boleh dijelaskan Pak, acara Naga Panchami ini itu apa aja Pak, dan kenapa harus ada acara Naga Panchami itu Pak? Iya, begini, karena kan selama kita bangun kuil ini kan, sebelum juga kita bangun ini, waktu masih kecil juga kita sudah buat acara itu. Karena kenapa? Karena kita juga menanyakan kepada pendeta bahwa untuk Dewi Nagema khusus ini ada acara khusus untuk perayaan Dewi Nagema ini. Itulah yang disebut dengan Naga Panjemi Tirwila. Oke Pak. Nah ketika itu pertama sekali sebelum kuil ini juga direnovasi, pertama kali sudah kita buat acara Naga Panjemi. Nah kenapa Naga Panjemi ini kita buat dan kita rayakan? Memang itu salah satunya acara ritual bagi Dewi Nagema, cuman itu yang ada. Biasanya itu. Nah biasanya ya bulan-bulan purnama ya orang datang untuk sembahyang ke kuil kita. Nah kita perlu juga tahu bahwa yang namanya Dewi Nagema ini bukan hanya leluhur kita saja, tapi banyak juga orang yakin sama Dewi Nagema ini dalam beberapa hal. Ya seperti tadi saya katakan, mereka-mereka yang belum dapat keturunan, mereka datang di sini berdoa, akhirnya mereka berhasil, atau juga mereka mungkin ya berdoa untuk mendapat pasangan atau apa. Ya jadi, mungkin banyak berhasil. Kayaknya kalau gitu saya harus berdoa serius nih Pak ya, biar dapat pasangan Pak ya. Nah jadi kalau kita udah terlambat ya Mon. Belum lah, kalau saya belum. Tapi gini Pak, kan di dalam hidup tidak boleh ada kata terlambat Pak. Jadi mudah-mudahan masih ada Pak ya untuk jalan jodoh itu. Ya, karena kan tahu, ya. Iya kita nggak tahu, mana tahu. Jadi memang lagi di setting sama Amma ini ya kan, supaya mendapatkan yang terbaik. Nah Pak, tadi cerita sejarahnya udah Pak, terus cerita tentang perayaannya udah. Nah untuk di tahun 2024 ini Pak, masih dalam segmen ngopi nih, ngobrol pintar, kira-kira Pak tanggal berapa nih Pak perayaan Naga Panchami, atau sudah dimulaikah perayaan Naga Panchami, dan kapan puncaknya Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ya saat ini kita sudah mulai tanggal 6 kita sudah mulai penaikan bendera. Tanggal 6, tanggal 7 kita kemarin tanggal 7 kemarin kita
tanggal 5 tanggal 6 naikkan bendera, malamnya kita adakan itu Laksmi Puja Laksmi Puja. Kemarin mungkin sudah ada Pak Mohan juga sudah ada videonya ya. Iya, sudah. Kemudian hari ini tanggal 7 kita buat Abhisegam. Kemudian besok kita ada tuang bubur ya, tanggal 8 besok Agustus kita ada tuang bubur, kemudian makan siang, kemudian malamnya kita buat omem. Kemudian puncaknya itu tanggal 9 Agustus 2024. Nah, ini kita prediksi tadi Pak, puncaknya ini tanggal 9 Agustus Pak. Ya. Nah, saya kemarin membaca undangannya, katanya ada arak-arakan yang akan mengelilingi sebagian kota Medan Pak ya. Boleh dijelaskan nggak nih Pak rute-rutenya kota Medan? Boleh. Dari mana ke mana itu Pak? Kan begini, tanggal 9 itu puncak acara. Kemudian tahun ini memang ya satu kekhususan lah tahun ini, tahun 2024 ini di bulan Agustus ini Naga Panjemi. Kenapa saya katakan demikian? Karena tahun ini mungkin beliaulah yang kita yakini. Dia mengundang beberapa negara dari luar negeri. Kalau saya tidak salah ada 16 negara, di mana pada waktu yang sama itu ketepatan mereka mengadakan seminar di Kota Medan yang seperti kita tahu World Tamil Siragam. Kemudian pada waktu World Tamil Siragam itu nanti diadakannya tanggal 10. Tanggal 10 itu peletakan arca di Rajes-Rajespari Padang Cermin Langkat Binjai Sumatera Utara tanggal 9. Kemudian tanggal 10-nya seminarnya di Polonia Hotel tanggal 11 hari Minggu Agustus besok. Nah, di sela-sela itu mereka tanggal 9 ini tiba di Medan. Banyak tamu sekitar, kalau saya tidak salah itu mereka sekitar 122 dari berbagai negara, termasuk Amerika, ada yang dari Prancis, dari Belanda, dari Singapura, dari Malaysia. Nah, besok mereka juga minta panggung dengan kita dalam acara Naga Panjemi ini. Malamnya sebelum Dewi Nagama ini diarak-arak, mereka minta panggung di mana mereka mengadakan outdoor katanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, nantinya setelah selesai itu baru dewi-dewi ini diarahkannya mulai rutenya itu kita mulai dari jalan darat ini masuk ke Ayam Uruk, kemudian setelah itu masuk ke jalan Sriwijaya masuk jalan Abdullah Lubis, kemudian masuk kembali ke jalan darat, kita singgah di Koil Ganesher Peliar itu di jalan darat. Setelah itu kembali kita masuk ke Koil. Itu kira-kira rute-rute yang perjalanan tanggal 9 Agustus 2024 besok. Nah, untuk yang tanggal 8 juga kita start Palkudemnya dari Kuil Piliar tadi Pak ya? Betul, tanggal 8 itu kita mengadakan Palkodem. Palkodemnya mulai dari pagi, jam 4:30, Palkodemnya mulai dari Kuil Piliar itu. Kemudian nanti dia dari sana di start dari sana baru bawa ke sinilah ke kuil kita. Dia itu ada sekitar pesertanya sekitar kira-kira ada 30 peserta yang ikut Palkodam itu. Palkodam Pak. Nah, ya. Pak tadi kan gini, saya mau maksudnya ada kejutan nih. Tapi sebelum saya ngomong kejutan sudah Bapak ini jelaskan dan sudah Pak Madi jelaskan bahwasannya untuk acara Naga Panjemi di tahun 2024 ini sangat spesial. Mengapa sangat spesial? Karena kebetulan ada momen yang pas ada kita kuil Sri Nagama Jalan Darat ini kedatangan tamu dari World Tamil Siragam. Ya, World Tamil Siragam betul. World Tamil Siragam yang akan di mana mereka akan meletakkan patung yang sangat besar di Sri Rajawari Kuil di Padang Cermin dan akan mengadakan seminar di Hotel Polonia. Tetapi sebelum mengadakan seminar dan peletakan patung di tanggal 9-nya, mereka akan mencoba menghibur masyarakat Kota Medan dengan kesenian asli dari India. Betul. Nah, betul. Itu dia. Tadi masih belum disampaikan tapi berhasil kita sampaikan, gitu, Pak ya. Yeah. Jadi semoga yang nonton vlog ini dapat ramai-ramai berkunjung ke Sri Nagama Kuil karena memang acara yang akan kita adakan ini Naga Panjemi Triwula di tahun 2024 ini luar biasa. Pak, tadi kita sudah berbicara sejarah, terus kita sudah berbicara tentang acaranya, Pak. Nah, kira-kira Pak, untuk kuil tertua ya, untuk kuil Nagama tertua di Kota Medan, Pak, pernah nggak mendapat apresiasi atau perhatian khusus dari pemerintah Kota Medan, Pak, mengingatkan ini kuil sejarahnya cukup panjang, Pak?
Ya, selama ini kita belum selama ini beberapa tahun di belakang itu kita belum ada berkomunikasi dengan pemerintah. Tapi setelah 3 tahun 4 tahun ini ya kita sudah masuk ke pemerintah. Bahkan kita sudah 3 4 tahun ini pada acara-acara seperti Naga Panjam ini kita sudah mengundang Pemimas Hindu Sumatera Utara, Kota Medan. Kita sudah mulai masuk. Kemudian kita juga sudah mendaftarkan kuil ini di Departemen Keagamaan, sudah Menteri Keagamaan kita sudah mendaftarkan, dan mudah-mudahan mungkin dari situ nanti kita kuil ini mungkin dapat sorotan. Apalagi kalau kita besok melihat tanggal 9 Agustus 2024 besok puncak acara. Saya yakini masyarakatnya cukup antusias untuk datang ke kuil ini untuk menyaksikan Naga Panjami Tiriwila. Kenapa? Karena pada saat itu kita tahu terjadi suatu peristiwa yang besar di mana ada orang-orang India Tamil kita itu dari seluruh dunia, hampir dari 16 negara akan datang ikut berpartisipasi dalam Naga Panjam ini, dan ketepatan juga mereka minta panggung dengan kita untuk mengadakan namanya itu Oduar itu Ya, malam kesenian. Jadi saya rasa memang cukup apa, karena kedatangan mereka ini kan salah satunya misinya mereka di mana mau letakkan patung arca daripada Tiruwalluvar. Tiruwalluvar ini juga kita orang seluruh dunia akan mengenal Tiruwalluvar ini, di mana dia menciptakan 1330 buku tentang the way of life lah, apa arti kehidupan. Nah, saya juga memiliki buku daripada Tiruwalluvar itu yang cukup tebal. Maka itu saya berkeyakinan besar pada tanggal 9 Agustus besok acara kita ini cukup meriah. Begitu kira-kira Pak Mohan. Ya. Jadi mungkin sahabat Mohan Entertainment, itu saja penjelasan sangat singkat, padat dan jelas dari Bapak Madi tentang sejarah, tentang acara, dan kita harapkan semoga kuil ini menjadi kuil yang benar-benar memiliki nilai sejarah yang luar biasa, terus tetap dijaga kelestariannya, Pak. Karena sekarang ini kan banyak bermunculan kuil tetapi nilai sejarahnya kurang, Pak. Sementara nilai sejarah di dalam Sri Nagama Kuil di Jalan Jalan nomor 7 Medan ini itu sangat padat. Nah, jadi harus kita sama-sama lestarikannya, karena kalau bukan kita yang melestarikan ini, lama-kelamaan akan hilang kan, Pak. Betul. Sama dengan bahasa Tamil, kalau bukan kita yang melestarikannya siapa lagi? Betul. Nah, kan gitu dia. Jadi sahabat Mohan Entertainment, itulah di segmen Ngopi Ngobrol Pinter bersama Pak Madi. Semoga kita semua sehat selalu, dan semoga acaranya kita doakan bersama, acara Naga Panjami Tiriwila tahun 2024 ini dapat sukses. Tanggal 9. Nah, kita harap juga umat yang bisa menonton video ini mudah-mudahan mereka juga bisa hadir lah pada tanggal 9 untuk melihat bagaimana suasana perayaan Naga Panjami yang diadakan di Sri Nagama Kuil Jalan Darat ini di Medan, Sumatera Utara. Karena undangan ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang, dan dari agama apa saja juga boleh melihat keseruan, keasikan dari acara Naga Panjami Tiriwila di tahun 2020. Kita berikan, umat itu punya kebebasan, mulai dari orang kecil sampai besar, karena kita tidak tahu mereka punya niat mau apa saja. Jadi kita tidak ada diskriminasi, itu nggak ada. Umat boleh datang, siapapun boleh datang, siapapun boleh beribadah, semua apa yang mereka mau berdoa, kami pintu ini terbuka. Dewi Nagama ini memberikan kebebasan untuk orang beribadah lah. Jadi kita nggak ada itu, artinya ya ini peraturan nggak ada, asalkan kita bisa menjaga koridor daripada peraturan dari kuil ini sudah jelas. Tapi kebebasan untuk beribadah itu tidak kita halangi. Ya, artinya kita tetap menjaga norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku. Tapi kebebasan itu kita tidak hambat. Mereka mau adakan apa? Mereka punya niat pada waktu Naga Panjam ini, saya niat mau berikan ini, Pak, begini. Kita persilakan, apapun kita persilakan. Jadi kita berikanlah kebebasan. Makanya mungkin umat merasa ya adanya kebebasan dalam beribadah itu, makanya kuil itu ya mungkin bisa berkembang, kemudian umat makin yakin ya, mohon ya. Dan mudah-mudahan pada tanggal 9 besok ya, mudah-mudahan kita bisa melihat berapa umat yang bisa hadir di kuil ini, kita bisa saksikan ya. Kalau saya estimasi itu lebih dari hampir mencakup sampai 1000 orang lebih besok. Saya rasa pun seperti itu, Pak. 1000 orang lebih besok akan hadir di tanggal 9 ini. Siap. Nah, itu saja ngopi ngobrol pintar saya dengan Pak Madi. Kita semoga semua sehat selalu, Pak ya. Pak, terima kasih banyak atas informasi yang sudah cukup jelas Bapak berikan untuk masyarakat luas. Yang jelas, yang penikmat atau pecinta Mohan Entertainment udah cukup jelas dengan sejarah singkat dari
Sri Nagama Kuil yang ada di Kota Medan di Jalan Darat, tepatnya nomor 7 Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Pak Nandri, Pak Wanakem, Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Santi. Makasih, mohon. Lakshmi Devi